Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema agama yang bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 23 Mei 2023 dengan judul Bersukacita Saat Anak yang Hilang Kembali. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak kita semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti tentang kebenaran firman-Mu dan mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Lukas 15 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang baik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu, tambun itu, sembililah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Mari kita ikuti penjelasannya. Sedikit saja yang diimpikan anak muda periang dan tidak berakal budi itu. Ketika ia keluar pintu gerbang rumah ayahnya, tentang kerinduan yang terdapat dalam hati ayahnya. Tak kala ia menari-nari berpesta dengan kawan-kawan yang seperangi dengan dia, sedikit yang dipikirkannya mengenai bayang-bayang yang telah menimpa rumahnya. Dan sekarang dengan langkah-langkah yang letih dan penuh derita, ia melanjutkan perjalanannya menuju rumah. Ia tidak tahu bahwa ada seseorang yang memperhatikan kedatangannya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat bayangannya. Kasih dapat melihat jauh. Bahkan kemerosotan dari tahun-tahun dosa anaknya tidak dapat menyelubungi anak itu dari pandangan ayahnya. Ia berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia, lama dan lemah lembut. Ayah itu tidak akan membiarkan orang merendahkan dan mengejek kesengsaraan anaknya dan pakaiannya yang compang-camping. Ia menenggalkan jubahnya yang besar dan megah dari badannya sendiri dan mengenakan ke tubuh anaknya yang hina. Lalu pemuda itu terisak-isak dalam pertobatan sambil berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Ayahnya merangkulnya ke sisinya dan membawanya pulang. Tiada kesempatan diberikan padanya untuk memohon tempat seorang hamba. Ia adalah anak yang akan dihormati dengan segala sesuatu yang dapat diberikan oleh seisi rumah itu. Akan dihormati dan dilayani oleh hamba lelaki dan perempuan. Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan apabila anak lembu tambun itu, sembililah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Disalin dari buku Seri Membina Jilid 5 halaman 151.
Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini memberikan sukacita, berkat rohani bagi masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan memahami bagaimana sebuah perumpamaan anak yang hilang kembali dan ayahnya terima dengan penuh sukacita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Mereka membutuhkan kuasa-Mu ya Tuhan, pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi, dan juga tahun-tahun politik yang sedang berjalan saat sekarang ini Tuhan. Biarlah itu boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja dimanapun mereka berada saat ini bersama dengan seluruh gembala-gembala jemaat. Mereka saat ini membutuhkan kuasa Roh Kudus setiap hari di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan akan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, apoteker, para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan pustu. Biarlah hikmat pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami berdoa bagi hamba-Mu Dr. Raymond. Tuhan berkati hamba-Mu ini dengan hikmat sorga, agar biarlah dia dapat memimpin semua para karyawan Rumah Sakit Advent Palangkaraya untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Biarlah mereka mendidik anak-anak untuk terus memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, hiburkan mereka, berkati mereka, cukupkan juga kebutuhan mereka setiap hari. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka juga menjadi berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.